뭐야 저것들. 이 새끼들이 여기서 설마 섹스를... 자식... 살려주세요! 뭐야 저거. Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian. Karena no kawaii no life, anjing. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan AirPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang wadidaw dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah drama Korea yang berjudul Happiness yang dirilis pada tahun 2021. Drakor ini sebanyak 12 episode dan diperankan oleh Park Hyun Sik dan Han Hyo Jo. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Di episode 1 dimulai dari seorang polisi yang datang ke sekolah untuk menyelamatkan seorang siswa yang ingin budir. Padahal dari gelagat siswa itu, ia hanya ingin mencari angin segar di sana. Nama siswa ini adalah Yi Hyun. Kita sebut Hyun aja ya, karena susah banget ngomongnya Yi Hyun anjing. Tepat di saat itu terdapat seorang wanita bernama Saebom yang kesal karena mereka tidak pulang-pulang karena si Hyun tidak turun-turun. Tapi gurunya memberitahu kalau Hyun turun maka mereka bisa pulang. Alhasil Saebom langsung menghampirinya. Tepat di saat polisi sudah di atas untuk membujuk Hyun turun, Saebom langsung mendekati Hyun dan memberitahu kalau ia ingin pulang karena Hyun ia tidak jadi pulang. Serta mereka berbincang akan masa depan mereka seperti apa. Namun karena Saebom melihat tim polisi sudah menyiapkan matras atau apalah intinya yang ini, seketika Saebom langsung mendorong Hyun ke sana. Alhasil membuat Hyun tertarik dengan Saebom. Namun sayang, karena polisi melihat Saebom malah mendorong Hyun bukannya membujuknya turun, ia pun ditangkap. Alhasil Saebom meminta bantuan Hyun kalau semua ini salah paham. Namun Hyun mengajak Saebom berpacaran. Definisi saset-saset anjing baru juga kenal. 12 tahun kemudian terlihat sebuah pelatihan dari tim khusus untuk menangani jika rekan terkena tembakan, yang dimana salah satunya adalah si Saebom. Namun sayang, karena junior yang bernama Jong Tae ini kurang cekatan bahkan salah melakukan tindakan, ia pun akan mendapatkan poin yang rendah, sehingga rekannya yang bernama Sung Yong merasa kalau Sobom terlalu kejam. Karena dulu ketika ia masih junior sama seperti itu, memang tidak lambat tapi ngasal dalam melakukannya. Di lain tempat, yaitu sebuah penginapan, terdapat salah satu kamar yang berisik di sana. Bukan berisik yang yang miti, melainkan dobrakan pintu. Sudah pasti tamu yang lain merasa risih dan melaporkannya ke resepsionis, sehingga resepsionis akan mengatasi hal tersebut. Namun karena masih didobrak, ia pun masuk dengan kunci serep. Tapi tiba-tiba, 사장님 맞을래요? sedangkan Hyun kini ia sudah menjadi polisi dan tepat di saat itu ia diminta untuk mengurus kasus di penginapan dengan korban si resepsionis. Kondisinya benar-benar sangat mengerikan sehingga Hyun bertanya siapa yang menutup korbannya dan sudahkah mereka memeriksa CCTV. Pelakunya ternyata belum terlihat di CCTV hingga di saat Hyun melihat-lihat ternyata pelakunya ada di bawah kasur. Awalnya rekannya bernama Jungkook, bukan member BTS, tidak percaya akan hal itu. Namun ketika dicek, itu kaget orang Korea ya, anjing, 나 눈 맞췄어.
pelaku pun ditanya-tanya akan tindakan yang ia lakukan, tapi pelaku berkata kalau ia seperti di dalam mimpi. Namun ketika mereka bertanya di mana senjata untuk melakukan pengkilan, ternyata pelaku menggunakan giginya. Balik lagi ke Shobom bersama dengan Sung Yong yang lagi makan. Shobom pun melihat akan unit sewa apartemen untuk kepolisian dan ia sangat ingin mendapatkannya karena ia ingin punya rumah sendiri. Tepat di saat itu, ia pun mendapatkan telepon dari Hyun kalau junior dari Shobom yaitu si Jong Tae menjual obat ke si pelaku. Alhasil ia pun ingin menangkap Jong Tae karena tim khusus malah menjual obat terlarang. Namun terkejutnya ia melihat Jong Tae sedang what the hell nih? Yang padahal Jong Tae lagi menyantap anggota lainnya. Bahkan Jong Tae bentukannya sudah kayak zombie. Bukan kayaknya lagi nih, cok. Memang dia menjadi zombie. Seketika Jong Tae menyerang Shobom. Bahkan ketika Shobom menembaki tembakan ke Jong Tae masih bisa menyerang dengan agresifnya. Ya, kaget ya. Namun tiba-tiba Jong Tae kembali sadar seakan mode zombinya tidak permanen. Dan itu cukup membingungkan untuk Shobom. Hingga di saat ia mencuci tangannya, ia pun menelpon Hyun serta kesal karena hal itu ternyata sangat berbahaya. Bahkan bingung kok bisa Hyun menangkapnya tanpa senjata. Sudah pasti Hyun bingung karena pelaku tampak biasa-biasa saja dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Alhasil Shobom cerita yang ternyata ia mendapatkan cakaran dari Jong Tae tadi. Jong Tae pun dibawa oleh petugas khusus yang diketuai oleh seorang pria bernama Tae-so dan langsung ingin memeriksa Shobom karena ditakutkan Shobom tertular virus dari Jong Tae. Bahkan mereka masih menyelidiki akan virus itu. Serta telepon dari Shobom diambil alih olehnya dan langsung membawa Shobom ke suatu tempat. Tepat di saat itu Hyun kembali menelpon untuk bertanya apa yang terjadi. Bahkan memberitahu tentang hubungan dari Jong Tae dan pelaku. Sehingga Tae-so utiwi ke sana. Dan sesampainya ia di sana serta bertemu dengan Hyun, Hyun langsung bertanya di mana Shobom. Terlihat Shobom yang pergi ke sebuah kampus tua yang sekarang dijadikan tempat khusus untuk para tentara. Balik lagi ke Tae-so, ia pun menjelaskan ke mereka kalau mereka tidak perlu dikarantina layaknya corona karena virus hanya tersebar melalui gigitan atau cakaran. Bahkan meminta mereka untuk merahasiakan hal ini. Alhasil Hyun memberitahu akan sebuah pil sehingga Tae-so memintanya untuk mencari pil itu. Hyun pun mencari pil itu di tempat TKP dan ia menemukannya serta memberitahunya ke Jungkook. Tapi Jungkook memberitahu kalau pelakunya bersih dan cuma terinfeksi. Bahkan merasa pil yang ditemukan oleh Hyun hanya obat biasa. Awalnya Hyun agak ragu tapi ia ingin mencari tahu tentang pil itu kepada temannya yang jago di dunia perobatan, apalagi narkoboy. Dan itu bukan narkoboy melainkan sebuah obat karena ada nomor serinya di sana. Tapi Hyun tetap memintanya untuk mencari lebih lanjut. Sedangkan Shobom ia pun melakukan pemeriksaan baik tes darah dan yang lainnya. Dan ketika Tae-so mendatanginya, Shobom yang bertanya akan ia yang menjadi seperti Jong Tae, ia pun menakut-nakuti tentara wanita ini. Setelah itu Tae-so pun meminta Shobom bersaksi akan kejadiannya seperti apa, sehingga Shobom menceritakannya dan merasa hal itu karena sebuah narkoboy. Selesai dengan semua itu, Shobom pun tinggal sementara dulu di sana sampai hasil tesnya selesai diperiksa. Dan Hyun ia pun mendapatkan telepon dari Shobom serta Shobom memberitahu kalau ia baik-baik saja serta ia hanya tinggal di sana sementara sampai hasil pemeriksaannya selesai. Tapi Hyun masih merasa kalau penyebab semua ini adalah sebuah narkoboy bukan virus yang menular serta masih untuk menyelidikinya. Hingga di saat selesai telepon, ia pun menemukan kejanggalan di sana berupa darah yang ditutupi serta suara keras di atas yang ternyata bukan hanya Shobom yang di sana, melainkan banyak orang yang sudah terinfeksi layaknya zombie. Dan Tae-so ia pun mulai mencari tahu akan virus yang terjadi, bahkan melihat profil dari Shobom kalau Shobom orangnya sangat tenang di segala situasi serta handal dalam naluri bertahan hidup. Bahkan terlalu penasaran ada
adalah masalahnya. Teman Hyun pun akhirnya mendapatkan info akan pil itu kalau obat itu adalah salah satu obat selama COVID melanda. Dan karena banyak efek sampingnya, obat itu langsung dilarang untuk dijual. Efeknya berupa kecanduan, halusinasi, perubahan suasana hati, dan yang lainnya. Sehingga Hyun bertanya, jika efek obat ini adalah membuat manusia menjadi rabies, temannya berkata kalau itu pasti sangat berbahaya karena obatnya sudah tersebar luas di kalangan. Serta merasa hal itu kayaknya tidak mungkin karena obatnya sudah lama. Tapi kenapa masalahnya baru sekarang? Dan karena Hyun sudah menemukan alamat dari telepon Shobom kemarin, ia pun langsung utiwi ke sana. Sedangkan Shobom, ia pun dibangunkan oleh tentara wanita bernama Jisoo. Kalau Shobom diperiksa lagi, namun ketika ia melihat Jongtae, ia pun ingin menghampirinya. Awalnya Jisoo menghentikan hal itu, namun Shobom memaksa, bahkan langsung menutup pintunya. Jongtae pun terlihat baik-baik saja, sehingga Shobom mengajukan beberapa pertanyaan untuk Jongtae. Jisoo pun meminta Shobom untuk mundur karena Jongtae berbahaya. Tapi ketika Jongtae meminta air karena ia haus, tiba-tiba ya, Jongtae kembali ke mode zombie dan langsung menyerang Shobom. Tuh, udah dikasih tahu kalau berbahaya, Anda sok tahu sekali bilang aku tidak apa-apa tuh, mamam anjing. Alhasil para tentara kerepotan karena ulah Shobom yang nekat ini. Dan hal itu dilihat oleh Taeseo. Hyun pun sampai di sana. Awalnya ia tidak dibolehin masuk, namun karena ia ada urusan dengan Taeseo, Taeseo pun memperbolehkannya masuk. Tepat di saat itu datang Shobom dan tahu kalau ia sengaja membuat Jongtae dan dirinya bertemu. Dan Taeseo hanya ingin tahu kapan Jongtae haus, karena ternyata gejala orang yang terinfeksi berupa haus dan air tidaklah cukup baginya. Oleh sebab itu ia menjadi agresif dan menggigit untuk mencari darah. Sekalipun balik ke mode normal, hal itu tidak bertahan lama. Mereka akan haus dan menggila lagi. Namun ketika Shobom bertanya kenapa hal ini tidak diinfokan ke publik, Taeseo merasa kalau hal ini tersebar akan membuat orang panik. Apalagi semua orang di dunia ini muak akan penyakit menular, apalagi yang kita hadapi sebelumnya yaitu COVID. Cerita Shobom dibolehkan untuk pulang karena hasilnya ia negatif, tidak tertular. Tapi Shobom tetap harus memeriksa selama 2 minggu. Alhasil ia mengambil kesempatan itu agar ia bisa mendapatkan unit sewa apartemen yang ia impikan. Dan hal itu akan diwujudkan oleh Taeseo. Tapi syarat yang harus dilakukan oleh Shobom adalah punya pasangan atau menikah dulu. Tepat di saat itu Hyun datang menghampiri Shobom dan sangat khawatir dengannya. Namun karena Shobom masih bercanda menjadi zombie, si Jisoo masih merasa hal itu beneran. Anjing gampang kali dikabulin. Namun Hyun ingin bertemu dengan Taeseo dulu akan pil yang ia temukan. Alhasil Taeseo akan menyelidikinya. Hingga di saat ia menghampiri Shobom, Shobom yang melihat Hyun akhirnya menemukan orang yang tepat. Ia langsung mengajak Hyun menikah. Sat sekali. Ya, demi sebuah apartemen. Awalnya Hyun merasa kalau itu bercanda karena waktu dulu ia bercanda juga. Tapi kali ini Shobom serius demi apartemen. Dan episode 1 pun selesai. Lanjut episode 2. Di episode 2 dimulai dari kasus zombie mode yang makin membanyak, bahwa benar adanya kalau setiap orang yang menjadi zombie pasti ada pil itu. Di lain tempat, Sung-young pun melihat berita akan kasus yang terjadi. Tepat di saat itu Shobom menghampirinya sehingga Sung-young bertanya keadaannya, apalagi tentang berita yang terjadi. Bahkan ternyata wartawan mempertanyakan hal itu karena jika ia memberitahu apa yang terjadi, ia akan mendapatkan uang. Tapi Shobom memintanya tetap merahasiakan hal itu serta memberitahu kalau ia sudah mendapatkan apartemen itu berkat Hyun yang mau menjadi suaminya. Namun entah kenapa reaksi dari Sung-young agak-agak serta Shobom dibuat bingung karena lukanya tidak sembuh-sembuh. Tepat di saat itu Hyun menelpon akan pindahan mereka ke apartemen baru. Namun ketika selesai tiba-tiba Sung-young sudah menghilang. Yang ternyata Sung-young pergi menemui wartawan
kawan akan ia yang menginfokan tentang virus itu. Bahkan ternyata Sung Yong terkena cakaran ketika ia membantu rekannya saat digigit oleh Jong Tae. Dan Hyun ia pun akan utiwi ke apartemen baru serta Jungkook memberikannya bingkisan berupa makanan dari usaha yang ia buat serta memberikan info akan si Taeseo. Namun Hyun tidak mau terlibat lagi akan hal itu. Shobom pun sampai di apartemen, namun ia dibuat kepikiran akan perkataan Sung Yong kalau rekan mereka yang digigit oleh Jong Tae kondisinya menjadi sama seperti Jong Tae. Alasan membuatnya bingung akan benarkah hal itu menular, tapi kenapa dirinya aman. Hingga ketika ia naik dengan lift, terdapat seorang yang benar-benar masih parno dengan namanya COVID serta meminta Shobom untuk memakai masker. Namun ketika ia melihat jaket dari Shobom, membuatnya terkejut karena ia suka dengan tim khusus, bahkan meminta kaosnya. Alhasil Shobom akan memberikannya. Ia hanya basa-basi saja. Hyun pun sudah ada di sana serta langsung memasang foto mereka berdua dulu. Dan foto itu diambil oleh Jungkook sebagai motivasi untuk mereka. Dan karena mereka dapat bingkisan, Shobom pun akan membagi-baginya ke tetangga mereka. Dimulai dari tetangga pertama, yaitu seorang bocil bernama Soyeon. Dan ketika ia naik ke atas, pintunya macet sehingga Soyeon memberitahu kalau pintunya memang sengaja ditutup untuk membedakan mana yang sewa, mana yang beli. Bahkan ketika ia ingin turun, Soyeon memberitahu kalau cuma satu orang di bawah. Itu pun belum balik. Alhasil Shobom dengan nekat membuka pintu tersebut secara paksa. Kalau nyegel pintu darurat akan melanggar UU pemadam kebakaran. Makanya ia berani melakukan hal itu. Tetangga di lantai atas, ia adalah seorang lawyer atau pengacara bernama Haesung. Namun ketika selesai, ia membuang makanan yang diberikan oleh Sebom dengan alasan ia tidak menerima makanan dari orang asing. Dan ketika ia mendatangi tetangga lainnya, nampak misterius dan itu cuma dilihat oleh seorang pria bernama Jo Hyung. Tapi tiba-tiba istri dari Jo Hyung datang bernama Minji. Bahkan Minji benar-benar sangat sinis sekali. Namun ketika masuk, si Jo Hyung benar-benar sangat perhatian ke Minji. Tapi di saat itu Minji meminum pil itu. Dan alasan Jo Hyung sangat-sangat perhatian karena ia menyimpan selingkuhannya di bawah kasur. Balik lagi ke Shobom dan Hyun. Shobom pun benar-benar sangat senang karena impiannya punya tempat tinggal sendiri akhirnya terwujud. Bahkan ternyata mereka tidak seranjang melainkan punya kasurnya masing-masing. Awalnya Hyun merasa kalau sepertinya mereka harus seranjang, tapi Shobom suka dengan hal itu. Sabar brother. Hingga ketika akan tidur, Shobom pun curhat kalau dulu ia punya tempat tinggal tapi sangat tidak layak. Bahkan ia hanya mendengar orang tuanya ribut. Tapi kini semua itu tidak akan terjadi lagi. Dan ketika ia tidur, ia pun bermimpi akan ia yang melawan Jong Tae mode zombie. Kalau Shobom akan seperti dirinya nanti. Alhasil ia pun terbangun dari tidurnya. Bahkan tetangga di atas sangat ribut. Dan di pagi harinya, Hyun pun mendapatkan telepon akan ia yang didatangi oleh Taeseo. Kalau ia ingin bekerja sama dengan Hyun untuk menangkap orang yang telah menyebar pil itu. Awalnya ia tidak mau, namun karena di pusat memintanya, ia pun akhirnya mau. Dan karena sebelumnya Jong Tae ada chatan dengan si pengedar, Hyun ditugaskan untuk menggantikan Jong Tae. Bahkan uangnya sudah ready, tinggal ditangkap aja. Sedangkan Shobom, ia pun mendapatkan telepon dari ibunya yang khawatir akan berita yang tersebar. Sehingga Shobom menenangkan ibunya, bahkan langsung mematikan teleponnya. Namun ketika ia melihat fasilitas di apartemen itu, kalau ada pusat kebugaran, tiba-tiba si tetangga atas ribut lagi. Alhasil ia pun pergi ke atas untuk memeriksanya. Dan tepat di saat itu sudah ada Soyeon di sana untuk berterima kasih akan makanan kemarin serta mengikuti Shobom. Shobom pun menemui si Jong Hyung karena kamarnya berisik sekali, sehingga Jong Hyuk memberitahu kalau ia lagi beres-beres. Tapi hal itu agak mencurigakan. Namun ketika mereka berpamitan, seketika Soyeon sedih karena ia ingin bersama dengan Shobom. Alhasil Shobom mengajaknya untuk olahraga bareng. Dan sesampainya ia di tempat kebugaran serta mengisi formulir, ia yang melihat Shobom dari unit sewa, ia dilarang untuk ikut karena yang boleh ikut hanya yang beli. Alhasil Shobom pun akan olga di tempat lain dan itu di taman. Sedangkan Sung Yong, cakaran yang ia dapat
menempatkan makin parah kondisinya. Bahkan istrinya sudah berkali-kali menelpon, tapi Sung Yong tidak menjawabnya. Serta ia berniat untuk budir, tapi ia tidak jadi karena takut bayarannya rendah. Serta ia langsung menelpon Shobom kalau ia terkena cakaran. Alhasil Shobom langsung OTW ke sana dan akan membawanya ke tempat pemeriksaan. Sampailah mereka di sana dan langsung memeriksa Soyoung. Tapi Soyoung malah menunjukkan sayatan itu bukan yang ada di lehernya. Tapi Soyoung tetap diborgol agar tidak kemana-mana. Karena ternyata tujuan ia ke sana adalah untuk mengambil video serta memberitahunya ke wartawan. Sedangkan Sebom ia pun melakukan pemeriksaan lagi. Namun ketika kembali ternyata Sung Yong sudah pergi sekursi-kursinya. Alhasil ia menelponnya dan Sung Yong memberitahu kalau ia tidak mau mati di sana karena ia punya keluarga, sembari memberitahu ada cara untuk tetap aman dan menghasilkan uang. Alhasil ia pun akan wartawan tersebut sehingga mereka langsung mencari keberadaan Sung Yong. Bahkan ketika Shobom bertanya di mana pasien kritisnya, Jisoo memberitahu kalau mereka ditempatkan di ruang pendingin, tempat mereka menyimpan makanan. Dan karena jumlah terlalu banyak, mereka akan dipindahkan dan mereka dipindahkan ke truk pendingin. Sung Yong pun mencoba untuk kabur dari sana dan memutuskan untuk bersembunyi ke truk pendingin itu. Sudah pasti membuatnya bingung tempat macam apa ini dan terkejut karena banyak ada manusia di sana. Sialnya, truknya dikunci. Namun di saat itu ia mendapatkan pesan kalau ia mendapatkan satu video eksklusif maka ia akan mendapatkan bonus. Alhasil ia mengambil kesempatan itu untuk merekam apa yang ada di sana. Sialnya, semua manusia itu berubah ke mode zombie. Jadi ya, kalian tahu apa yang akan terjadi di sana. Sedangkan di lain tempat, Hyun dengan Tae-seok pun menemui pengedarnya dan ketika bertemu, Hyun langsung mengajar orang-orang itu. Dan ketika ditanya di mana pilnya, ia memberitahu di bagasi mobil. Dan ketika dicek, tiba-tiba ya, ada zombie di sana. Alhasil Tae-seok langsung ingin menembaknya, tapi ia ragu karena istrinya juga mengalami hal yang sama. Dengan sekuat mental yang ia punya, ia pun langsung menembaknya. Seketika membuat Hyun terkejut akan hal itu karena Tae-seok menembaknya, bahkan berulang kali menembaknya. Alhasil Tae-seok memberitahu kalau itu bukan manusia. Memang ada manusia seperti itu. Bahkan selesai itu, Tae-seok menyiram si pengedar agar membuatnya jera dan bertanya sejak kapan menjadi seperti itu. Sehingga ia memberitahunya, bahkan menjadikannya sebagai anjing penjaga. Namun karena si pengedar juga meminum pil itu, maka ia akan menjadi seperti itu juga. Namun di saat itu, Tae-seok mendapatkan info akan kekacauan yang terjadi di tempatnya. Alhasil ia OTW bersama dengan Hyun karena ada Shobom di sana. Mereka pun masih mencari keberadaan Sung Yong. Namun di saat itu, ia mendapatkan telepon dari Sung Yong kalau mereka bukan manusia. Alhasil Shobom menelpon lagi. Mendengar suara HP di truk pendingin tentara yang ingin membuka truknya, hal itu dihentikan oleh Shobom karena ya, para zombie ingin keluar secara paksa serta akan menyerang mereka, sehingga mereka menutupnya lagi. Tapi karena tersangkut oleh kursi lipat yang dimana itu adalah Sung Yong, membuatnya terkejut. Dan episode 2 pun selesai. Lanjut episode 3. Di episode 3 dimulai dari Hyun dan Tae-seok yang OTW ke sana. Bahkan mereka menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Sedangkan Shobom, ia yang melihat Sung Yong ada di sana, ia pun langsung dengan nekat ingin menyelamatkan Sung Yong. Cok, anjir dibuka bangsat. Emang bodoh sekali, anjing. Teman Anda sudah jadi zombie malah ingin membuat yang lain jadi zombie. Emang anjing.
banget. Awalnya ia berhasil membawa Sung Yong, namun karena ia ditarik oleh zombie membuat mereka mau tidak mau menutup truknya. Tuh kan, tapi hal itu dihentikan oleh Hyun dan langsung menyelamatkan Shobom dari kegoblokan yang hakiki tingkat kronis. Bahkan para zombie berhasil dikurung kembali. Selesai dengan semua itu, Shobom pun melihat keadaan Sung Yong serta Sung Yong sangat takut akan dirinya yang menjadi seperti zombie itu. Bagaimana dengan istrinya bahkan anak-anaknya? Namun selesai itu, Shobom dibuat kecewa dengan Jisoo. Tapi Jisoo pernah mengalami hal itu, bahkan banyak temannya yang seperti itu. Namun Shobom tetap kesal akan hal itu. Begitupun dengan Hyun yang kesal karena Taeseo menyimpan mereka sampai mereka mati. Mereka tetap masih hidup. Ya udah, bebasin aja mereka, dunia kacau. Jangan salahin saya ya. Sehingga Taeseo memberitahu kalau bertahan hidup itu lebih penting daripada beberapa orang saling menggigit dan membunuh. Ia sudah berusaha untuk bertahan agar bisa melindungi keluarganya. Datang Shobom yang bertanya sampai kapan hal ini harus ditutup-tutupi, sehingga Taeseo akan memberitahunya ke publik. Namun sebelum pergi, Hyun menggeprak truk agar zombie memberontak dan memberitahu kalau mereka juga masih bertahan. Sok dibebasin, Anda jadi zombie jangan salahin dia ya. Ngeselin buat anjir. Hingga ketika mereka sampai di apartemen, membuat Shobom pusing karena muncul lagi masalah pervirusan. Sehingga Hyun menenangkannya kalau semua ini akan baik-baik saja. Namun ketika kembali, ia yang melihat ada si antivirus langsung memakai masker. Bahkan di dalam lift sudah ada Soyeon di sana. Sehingga ibu Soyeon berkenalan dengannya, dan hal itu membuat orang ini risih karena ibu Soyeon membuka sedikit maskernya, sedikit doang. Anjing separno itu kah Anda kasus sebelumnya bang? Tepat di saat itu Ju Yong bersama dengan selingkuhannya yang mantap sekali, membuat Hyun terkejut karena ada darah di baju Ju Yong. Hingga di malam harinya mereka pun bersiap-siap untuk teleponan dengan ibu Hyun. Dan ketika menelpon dan semuanya berjalan lancar, tetangga di atas kembali ribut lagi. Alhasil Hyun pergi ke sana. Bahkan ternyata Haesung juga komplain akan hal itu, sehingga ia beralasan kalau istrinya sakit. Bahkan selingkuhannya diberitahu kalau itu adalah manajer di klinik istrinya. Dan raut dari muka si cewek dengan body yang wow sekali, terlihat shock. Alhasil membuat Hyun curiga akan hal itu, tapi ia mengalihkannya ke nama tempat istrinya bekerja. Sedangkan Taeseo, ia pun kembali ke tempat pengedar. Bahkan ternyata temannya sudah jadi zombie. Tujuan ia ke sana untuk mengambil pil tersebut, dan pilnya benar-benar banyak sekali. Hingga keesokan harinya keluarga Soyeon pun benar-benar kacau karena sudah pasti mereka bertengkar karena keuangan. Apalagi Soyeon yang sakit harus segera dioperasi. Alhasil Soyeon pun pergi menemui Shobom. Sedangkan Hyun, ia pun mencari info tentang istri dari si Ju Yong. Bahkan ternyata Minji, yaitu istrinya, cuti. Namun ketika ditanya manajernya, ia juga mengambil cuti. Tepat di saat itu ia datang. Alhasil Hyun akan pergi menemuinya. Dan Shobom, ia pun mendapatkan telepon dari ibunya serta memintanya untuk menonton TV. Karena ternyata video yang direkam oleh Song Yong sudah tersebar ke wartawan. Alhasil membuatnya terkejut, bahkan langsung ada notif untuk tidak keluar rumah. Melihat mereka tidak ada persediaan, Shobom pun langsung beli makanan. Namun selesai belanja dan bertemu dengan perwakilan penghuni, akan Shobom yang membuka pintu tersebut, ia menjelaskan kalau peraturannya memang seperti itu. Bahkan sudah mengkonfirmasi ke pemadam kebakaran. Apalagi tetangga mereka yaitu Ju Hyung merasa terganggu dengan mereka. Lah bukannya sebaliknya. Seketika membuat Shobom kesal akan hal itu. Apalagi ketika ia sampai suara ribut dari tetangga kembali lagi. Sedangkan Hyun, ia pun bertemu dengan manajer dengan body yang wow bernama Sang Hye. Dari namanya aja Sang Hye, pantas bikin Sang anjing betulnya. Shobom pun menemui Ju Hyung lagi. Bahkan ketika ia melihat ada
berdarah di sana, ia pun seperti biasa nekat masuk ke dalam. Suara keras dari toilet pun muncul lagi. Alhasil Joo Hyung memberitahu kalau istrinya sudah 2 hari seperti itu. Iya, mode zombie. Dan karena Shobom yakin kalau mode zombinya tidak bertahan lama, ia pun dengan nekat masuk ke dalam. Namun si Joo Hyung malah mendorong Shobom serta menutup pintunya. Dan di sana sudah ada Minji mode zombie. Untungnya ada ruangan shower dan sumpah anjing deg-degan banget di sini nih anjing. Terdengar suara Joo Hyung kalau ia menelpon 911 akan hal itu. Namun entah kenapa Shobom membuka pintu tersebut dan membiarkan Minji mode zombie keluar di sana. What the fuck? Why? Kok dibiarin keluar anjing? Ngeselin sumpah malah dikeluarin anjir. Sudahlah anjing. Tepat di saat itu Hyun tiba dan memberitahu hal itu. Tepat ketika Soyeon menunggu lift, sudah ada Minji mode zombie di sana. Wah, Kang, emang bangsa Shobom ini, ngapain coba dikasih keluar? Kan waktu keluar Anda yang keluar gitu loh. Waktu Anda buka pintu kan bisa Anda yang keluar, habis ditutup laporin. Ini kenapa malah dikasih keluar begitu aja? Wah, anjing ngeselin banget. Shobom yang gobloknya ketolong ini pun melihat hasil ulahnya karena Minji mode zombie mendekati Soyeon. Alhasil ia pun langsung menghentikan hal itu. Mamam anjir, makan itu hasil perbuatan Anda sendiri. Tapi lagi dan lagi hal itu diselamatkan oleh Hyun yang datang serta langsung menenangkan Soyeon. Sedangkan Joo Hyung ia pun langsung dipukul oleh Hyun. Entah kenapa ia dipukul. Serta mereka dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Hyun ia pun memeriksa tempatnya dan menemukan tongkat golf yang bersimbah darah. Bahkan menemukan pil itu lagi. Semua orang yang melihat hal itu dengan cepat pergi ke minimarket untuk membeli persediaan makanan. Taeseo pun melakukan konferensi pers ke awak media tentang apa yang terjadi. Serta mereka akan membuat vaksin untuk mengatasi wabah ini. Namun ketika Shobom dan Hyun akan jalan-jalan, ia dihampiri oleh wanita ini lagi untuk meminta mereka merahasiakan kejadiannya karena kalau hal itu terjadi, harga apartemennya bisa jatuh. Seketika Shobom merasa hal itu ada benarnya agar mereka bisa hidup di apartemen mewah serta hidup damai. Namun ketika mereka tidur, Hyun ingin pergi ke suatu tempat. Bahkan ketika ia berpapasan dengan Jung Hyun sembari berbahasa basi kalau Jung Hyun akan dipenjara. Yang ternyata Hyun pergi menemui Taeseo akan pil dari Minji. Bahkan ia ingin bertemu dengan Minji. Jisoo pun memberitahu kalau sebenarnya Minji itu sudah mati. Namun karena pil tersebut yang membuatnya terinfeksi, membuat Minji jadi hidup lagi berkat virus itu. Bahkan ketika kondisinya normal tetap akan mati karena isi kepalanya berantakan. Alhasil Hyun paham dan akan menyelidiki orang yang melakukan pengkilan kepada Minji. Sedangkan Joo Hyung ia pun langsung membersihkan darah yang ada. Taeseo pun menghampiri si pengedar kalau pil tersebut berada di apartemen. Alhasil si pengedar akan memberitahu asalkan ia tetap hidup. Ya walaupun ia sudah terinfeksi. Hingga keesokan harinya Jisoo memberitahu kalau Minji beda alam. Sehingga Hyun langsung OTW untuk menangkap Joo Hyung. Hyun pun langsung memberitahu kalau istri dari Joo Hyung beda alam. Seketika ia menangis walaupun kelihatan sekali pura-pura sedihnya. Alhasil Hyun langsung memberitahu kalau Joo Hyung lah yang berniat mengakhiri hidup Minji dengan menggunakan golf itu. Awalnya ia membela diri kalau ia melakukannya agar tidak digigit oleh Minji. Namun ia sudah tahu kalau pengkilan itu terjadi sebelum Minji berubah menjadi mode zombie. Bahkan saksi matanya yaitu si Sang Hye yang bikin Sang Ho. Sedangkan Taeseo ia pun menjenguk istrinya yang terjangkit juga. Bahkan ia yang melihat sendiri istrinya digigit di depan matanya langsung. Dan Shobom ia yang olahraga bersama dengan Soyeon didatangi oleh Taeseo untuk memberitahu kalau pil perubah mode zombie sudah tersebar di apartemen sana. Karena ternyata mengedarnya ke pusat kebugaran. Kalau pil itu diiming-imingkan sebagai obat meningkatkan konsentrasi dan menurunkan
menurunkan berat badan. Sudah pasti para pejuang diet tergiur akan hal itu dan membeli, bahkan mengkonsumsinya. Dan karena tidak mungkin mereka menangkap dan memeriksa satu-satu, ia pun memutuskan untuk menutup langsung apartemennya. Serta Taeseo meminta mereka untuk bekerja sama mengatasi hal ini. Hingga di saat Shobom menelpon Hyun kalau ia terkunci di dalam dan memintanya jangan datang ke apartemen karena dipikirnya Hyun di kantor. Ternyata di saat itu Hyun sudah turun untuk membawa Juhyong. Alhasil Shobom langsung memeluk Hyun. Tepat di saat itu Juhyong kabur, tapi Shobom menenangkannya kalau Juhyong tidak mungkin bisa kabur. Dan episode 3 pun selesai. Seru parah anjir. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari K-drama Happiness episode 1, 2, dan 3. Drakor yang seru, cok. Baru part 1 sudah semenegangkan itu anjing. Gua kira drakor ini bakal sesuai gitu dengan judulnya Happiness gitu, kayak kebahagiaan, cinta romantis gitu yang maksimal, tapi malah jadi drakor zombie gini anjing. Ya, sekali-sekali lah saya membahas drakor genre lain. Suntuk ngebahas cinta-cintaan mulu, cipok-cipok mulu. Sekali-sekali yang menegangkan. Dan ya, ini hanya preview dulu ya. Nanti gua akan ngadain voting untuk beberapa drakor. Jadi voting yang paling banyak akan dilanjutin untuk part selanjutnya. Dan kalau tidak ya tidak dong. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.